Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. So, seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go! FIFA menuduh 7 pemain naturalisasi Malaysia pakai dokumen palsu, tapi FAM bilang semua udah sesuai aturan. Jadi siapa yang salah? Masalah muncul setelah FIFA investigasi dokumen kewarganegaraan 7 pemain warisan Malaysia. Ternyata lembaga pendaftaran Malaysia nggak pernah terima akta lahir asli kakek nenek pemain. Dokumen yang dikirim ke FIFA cuma salinan berdasarkan info dari luar negeri, dan disitulah FIFA nemu kejanggalan. FAM bantah keras, katanya bukan pemalsuan, cuman kesalahan administrasi. Staf salah unggah dokumen dari agen, bukan dari lembaga resmi. Kalau FIFA tetap tegas, Malaysia bisa kehilangan poin dan kemenangan internasional. Sekarang tinggal tunggu apakah banding FAM bisa membalikkan keadaan atau justru makin mempermalukan Harimau Malaya. Saya rasa banding mereka itu akan ditolak lah teman-teman. Tapi menurut berita yang beredar kan sampai dengan saat ini itu FAM belum ajukan banding lah. Maksudnya FIFA itu belum terima surat banding dari Malaysia, dari FAM gitu. Tapi begini, kalau misalkan mereka banding pun, ya itu kemungkinan besar itu ditolak sama mereka. Karena terakhir kemarin itu FIFA kasih keluar rilis yang memang terbukti dan ternyata Malaysia itu FAM federasinya itu melakukan pemalsuan dokumen, yang mana yang dipalsukan itu adalah tempat kelahiran dari kakek nenek pemain-pemain yang mereka naturalisasi 7 orang itu teman-teman. Nah sebenarnya agak membingungkan dan mengherankan. Kenapa? Karena pastinya mereka punya tim scouting yang ya meng-scouting pemain-pemain ini, memantau pemain-pemain inilah asal usulnya dari mana, ya kan? Karena pastinya kan itu semua harus diselidiki dulu, diinvestigasi, dicari tahu dulu ini garis keturunan dengan Malaysia seperti apa gitu kan. Nah kalau kita mengacu dengan Indonesia kan ada tim scouting, kemudian orang-orang yang dikirim untuk memantau pemain-pemain yang punya garis keturunan Indonesia begitu kan, dan itu memang sangat hati-hati dilakukan sama tim scouting Indonesia begitu. Nah apakah Malaysia ini mereka memang mencari pemain keturunan di luar, atau justru mereka mencari orang atau pemain-pemain profesional yang mau dibayar untuk dokumennya itu bisa dipalsukan dan bermain untuk Malaysia gitu. Nah itu kan pertanyaan, apakah memang seperti itu atau benar-benar mencari pemain-pemain punya garis keturunan Malaysia. Tapi ketika kita melihat fakta dan yang kenyataannya yang ada, maka ya jelas mereka yang dikirim sama FAM itu ya kemungkinan besar mereka mencari orang yang bisa dibayar, bukan mencari pemain-pemain yang memang punya garis keturunan Malaysia. Kenapa kita berani bilang begitu? Karena dari FIFA sendiri itu bilang kalau pemain-pemain ini tidak punya garis keturunan Malaysia dan mereka itu dokumennya dipalsukan. Begitu teman-teman. Media Arab Saudi sindir timnas Indonesia menjelang duel panas melawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Media ternama Aryadiah menyoroti satu hal unik, komunikasi pemain. Menurut mereka, banyak pemain Indonesia yang kini bermain di Eropa justru bisa jadi kelemahan Garuda. Kenapa? Karena kendala bahasa. Dari total 29 pemain, hanya 10 yang lahir di Indonesia. Sementara sisanya, 19 pemain lahir di luar negeri. Kebanyakan di Belanda. Media itu menyebut, gaya komunikasi yang berbeda bisa bikin kerja sama di lapangan kurang padu, terutama saat menghadapi tekanan besar dari lawan kuat seperti Arab Saudi. Apakah ini benar jadi kelemahan atau justru kekuatan tersebut? Dia lupa mungkin waktu Arab Saudi dihantam habis-habisan, digebek. Toh pemain materinya masih sama, materi pemain kan? Iya toh. Waktu itu kan mereka kalah 2-0, memangnya pemainnya Indonesia semua atau dari keturunan semua? Kan tidak, kolaborasi itu Pak. Bagaimana sih sayurnya itu tidak jelas kalian ini? FAM ngotot menolak hasil investigasi FIFA. Padahal FIFA sudah membuka bukti pemalsuan dokumen yang dilakukan FAM secara jelas, di mana ternyata data kakek nenek 7 pemain naturalisasi Malaysia dipalsukan FAM. Dan dalam sangkalannya, FAM berstatement temuan tersebut tidak akurat, tidak adil, dan tidak disertai bukti konkret. Ya, yang harusnya membuktikan bukti yang konkret itu adalah Malaysia. Sekarang begini, oke, FIFA tuh mengeluarkan sebuah surat, sebuah tulisan, ke apalah sih, name it lah. Maksudnya kalian itu juga bisa membuktikan loh kalau memang pemain-pemain ini kakek neneknya itu kan lahir di Malaysia.
Kalau kalian hanya sekedar bilang ada kekeliruan dari FIFA lah, FIFA begini dan begitulah, memangnya kalian juga punya bukti? Nah sekarang FIFA sudah kasih bukti nih. Bisa tidak kalian itu membantah apa yang dikeluarkan sama FIFA? Kalau ya Malaysia tidak bisa membuktikan yang dikeluarkan sama FIFA, tidak bisa membantah apa yang dibuat sama FIFA, ya sama saja tetap kita percaya sama FIFA gitu kan. Nah sekarang bagaimana kita mau percaya sama FAM? Nah mereka saja tidak mengeluarkan bukti yang konkret yang bisa dipercaya sama fansnya sendiri. Ya apalagi kita yang dari luar Malaysia gitu kan. Yang selama ini memang rajin untuk mentrol mereka gitu kan. Tapi ya mereka harus bisa membuktikan bahwa memang pemain-pemain yang dinaturalisasi 7 orang ini memang kakek neneknya itu lahir di Malaysia. Nah sampai dengan detik ini kan mereka tidak bisa membuktikan. Buktinya apa coba? Apa bukti konkretnya? Tidak ada, bos. FIFA bongkar kebohongan Federasi Sepak Bola Malaysia. Akta lahir kakek atau nenek 7 pemain naturalisasi mereka ternyata dipalsukan. Skandal pemain naturalisasi yang menimpa Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM ternyata sangat-sangat memalukan. Demi gengsi di lapangan hijau, Federasi negeri jiran itu nekat menghalalkan segala cara hanya agar sepak bola mereka tampak hebat di mata dunia. Dalam dokumen resmi FIFA berjudul Football Association of Malaysian Disciplinary Decision tanggal 6 Oktober 2025 terungkap fakta mengejutkan. Data kelahiran kakek dan nenek 7 pemain naturalisasi Malaysia ternyata dipalsukan. Tak satupun dari mereka benar-benar lahir di Malaysia. FIFA bahkan sudah memegang bukti asli akta kelahiran para leluhur 7 pemain tersebut. Hal ini membuktikan bahwa seluruh dokumen versi FAM hanyalah rekayasa belaka. Kini Federasi Sepak Bola Malaysia tak bisa lagi berkelit. Semua kebohongan terbongkar. Ya jelas terbongkar lah. Nah sekarang begini teman-teman, lucu nih kan. Awal-awal itu ketahuan kalau mereka memalsukan dokumen. Netizen yang mereka ada beberapa YouTuber, TikToker, kemudian ya TMG-nya sendiri, kemudian ada orang FAM bilang ini ada sabotase dari negara-negara yang tidak suka dengan kemajuannya Malaysia. Kemudian ada yang bilang Indonesia terlibat, Vietnam dan lain sebagainya. Mereka kan nuduh sana sini. Nah sekarang itu terbukti toh kalau memang kakek nenek dari pemain-pemain yang mereka naturalisasi ini tidak lahir di Malaysia. Nah apa sih statement selanjutnya mereka? Seharusnya ketika mereka berani berstatement seperti yang sebelum-sebelumnya bahwa ada yang sabotase lah, ada yang iri dengki lah dan tidak terbukti tuduhan itu, harusnya mereka minta maaf loh. Apalagi ada yang menyebutkan ya terang-terangan nih screenshotnya itu ada gambar Pak Erick Thohir dengan Presiden FIFA itu sampai posting di Instastory itu kan. Harusnya ya minta maaf. Kalau laki gentleman iya kan harusnya minta maaf itu. Kalau punya malu lah, karena ya Indonesia sama sekali tidak terlibat tapi dituduh gitu sama mereka. FIFA mengeluarkan bukti yang asli, ya sekarang mereka justru diam. Mereka malu sekali itu. Gak terima 7 siluman Hawimau dibongkar FIFA, Federasi Sepak Bola. Pelan-pelan admin. Siluman Hawimau gak tuh? Manusia harimau aduh kocak sekali. Malaysia malah tambah ngegas nih bro. Melalui unggahan di akun Instagramnya, FAM bilang kalau udah verifikasi semua dokumen dan gak ada yang palsu. Katanya investigasi FIFA gak adil lah, gak akurat lah. Bahkan mereka siap ajuin banding ke CAS demi melindungi hak para pemain. Lah, padahal FIFA jelas nemuin 7 sertifikat lahir kakek nenek para pemain ini beda lokasi loh. Dari Spanyol jadi Malaka, dari Argentina nyasar ke Georgetown. Dan yang paling absurd, FAM bilang kalau dokumen akte kelahiran ini termasuk rahasia negara. Kalau gini harusnya publik Malaysia paham kalau federasi kalian emang ada udang di balik bakwan. Kalau benar dan valid mah dibuka aja kayak Indonesia. Mau data dari bapak, ibu, mbah kakung, mbah putri semua ready paci. Yes, betul. Indonesia. So tengok juga Indonesia. Oh ini pemain pun ada macam pemain warisan. Dia tunjuk bro. Dia tunjuk dia ni kahwin, dia ni anak siapa. Dulu bapak dia dulu kahwin dengan siapa. Yang sekarang ni 7 orang ni dia kahwin dengan siapa. Iya betul, kalau memang punya bukti yang konkret ya tinggal dilampirkan saja lah. Seperti Indonesia toh, itu kan jelas ini bapak mamanya kawin dengan siapa, kakek neneknya siapa, lahir di mana, anaknya itu generasi keberapa, nama siapa, itu kan jelas. Harusnya ya kalian juga kasih tunjuk seperti Indonesia lah, supaya dipercaya lah begitu kan. Tidak hanya sekedar mengaum seperti harimau yang kelaparan itu. Pundit Vietnam ejek sepak bola Malaysia. Dulu pengaturan skor, sekarang pemain ilegal. Quang Huy menyebut skandal pemain
naturalisasi palsu ini sebagai yang terbesar dalam sejarah Malaysia. Ia bahkan menyinggung masa kelam tahun 1994 saat ratusan pemain dan pelatih Malaysia terlibat pengaturan skor yang mencoreng wajah sepak bola negeri jiran. Pundit Vietnam. Ya, mereka ini tidak terlepas dari kontroversi lah. Kita masih ingat final kalau tidak salah lah Piala AFF waktu itu 2010. 2013 ya, kita masih zaman-zaman SMP lah ya, SMP atau SD itu lupa. Itu kan ada pemain-pemain Indonesia khususnya Marcus Horizon. Saya ingat betul pertandingan itu, nonton waktu itu di RCTI kalau saya tidak salah. Itu kita punya kiper Marcus Horizon itu dilaser matanya, itu diganggu habis-habisan. Itu kan tidak sportif mereka itu kan. Itu memang dari awal lah Malaysia ini memang sudah penuh dengan kontroversi lah. Mereka selalu mengklaim bahwa mereka punya sepak bola lebih bagus dan lain sebagainya. Pemain-pemain di luar di Eropa, ketika Indonesia mencoba untuk naturalisasi, mereka juga tidak mau kalah. Mereka mengklaim lah Mats Dejil itu punya garis keturunan Malaysia lah. Ada lagi pemainnya Pex Wall itu punya garis keturunan Malaysia lah. Pokoknya mereka suka sekali mengklaim itu. Nah sekarang terbukti lagi mereka ini palsukan dokumen. Jadi memang ya segala sesuatu yang buruk-buruk selalu berkaitan dengan mereka. Mereka mau coba tiru Indonesia tapi ya selalu gagal, selalu salah langkah mereka. Kalau FIFA punya investigasi, Malaysia punya imajinasi. Yang satu bawa bukti, yang satu ngarang silsilah. Dan hasilnya bukan sepak bola yang berkembang, tapi hujatan lintas dunia. Gabriel Arocha, neneknya lahir di Santa Cruz de la Palma, di versi FAM jadi orang Malaka. Facundo Garces, kakeknya dari Argentina, tapi katanya FAM lahir di Penang. Mungkin teleportasi sepak bola. Rodrigo Holgado, dari Buenos Aires jadi Georgetown, dari Tenggo ke Teh Tarik. Imanol Machuca, aslinya Roldan, Argentina, tapi di tangan FAM, lahir ulang di Penang. João Figueiredo dari Brasil ke Johor, mungkin neneknya pindah lewat jembatan khayalan. John Irazabal, kakek dari Spanyol, tiba-tiba lahir di Sarawak. Dan Hector Hevel dari Den Haag malah muncul di Selat Malaka. Mungkin lahirnya di atas kapal VOC. Jadi memang teman-teman, 7 pemain ini mereka tidak punya garis keturunan Malaysia, sama sekali tidak punya. Jadi kakek neneknya itu memang tidak lahir di Malaysia, tapi ya di ada-ada lah sama si FAM ini. Mereka tuh paksakan betul. Jadi ya sudahlah, terserah mereka lah kan. Sekarang tinggal menunggu sanksi yang lebih berat dari FIFA. Ya, yang FAM nanti-nantikan selama 10 hari ini, akhirnya FIFA dah pun keluarkan dokumen penghakiman penuh di mana FIFA bagi tahu di manakah kesilapan kesalahan Malaysia yang dikatakan berkenaan pemalsuan dokumen tu. Aku rasa semua orang dah tahu dah tengok dah daripada FIFA punya site mengatakan atuk nenek diorang ni bukan lahir dekat Malaysia. Lahir daripada luar negara, ada yang daripada Argentina, Belanda, Brazil, Spain, dan daripada FAM punya site pula mengatakan atuk nenek diorang ni lahir dekat Malaysia. Ada yang daripada Penang, Melaka, Sarawak, Johor kan. Sekarang ni mana yang betul, mana yang salah? Now kita layan drama ni sambil makan popcorn. Korang jangan cepat melata. FAM pun dah terima dokumen pengesahan rasmi daripada FIFA. So FAM barulah boleh buat rayuan rasmi terhadap FIFA, dan FAM menegaskan bahawasanya diorang settlekan dah dokumen serta bukti sokongan. Sekarang ni kita tunggu respon pula daripada FIFA sama ada kena reject ataupun ada khabar berita baik daripada skuad Harimau Malaya kita. Kalau kita kena reject, memang peta cerita. Kalau kena reject, selesai lah tu. Selesai. Hotel pribadi PSSI di Jeddah bikin geger media Arab. Mereka sampai bertanya, kenapa timnas Indonesia sampai segitunya? Langkah berani PSSI lagi-lagi jadi sorotan dunia. Alih-alih menuruti saran panitia lokal, federasi memilih hotel pribadi khusus untuk skuad Garuda. Bukan hotel biasa, ini tempat eksklusif yang benar-benar tertutup dari publik. Lokasinya sekitar 40 km dari Stadion King Abdullah, tempat pertandingan digelar. Banyak yang heran kenapa sejauh itu. Tapi ternyata jarak bukan masalah, strategi adalah segalanya. PSSI ingin memastikan pemain bisa beristirahat tanpa gangguan, tanpa tekanan, dan tanpa drama dari pihak tuan rumah. Langkah ini juga untuk mengantisipasi tekanan non-teknis yang sering muncul di laga penting di Asia. Bahkan Ole Romani sendiri mengingatkan rekan-rekannya, jangan lengah, tetap fokus. Kadang yang bikin kalah
bukan di lapangan, tapi di luar lapangan. Dan hasilnya mulai terlihat, wajah-wajah pemain Garuda tampak ceria, santai, tapi fokus penuh di setiap sesi latihan. Mereka tahu kenyamanan adalah bagian dari strategi kemenangan. Media Arab boleh bingung, tapi PSSI punya pesan jelas. Untuk menang, kami tak hanya siap di lapangan, tapi juga di luar lapangan. Ya, yang terpenting itu. Kita harus siap menang, kita harus siap bertanding siapapun lawannya lah. Mau itu Arab Saudi, mau itu Irak, ya kita harus siap lah. Kita harus tarung dulu, main dulu, perang dulu lah. Kalah menang urusan kemudian, intinya main dulu. Tapi kalau kita lihat dari materi pemain yang ada, ditambah dengan hasil-hasil uji coba yang kemarin September itu 2 kali lah lawan Lebanon dengan Chinese Taipei, saya pikir ya kita punya modal yang cukup berharga lah untuk lawan Arab Saudi dan lawan Irak. Sebentar malam lawan Arab Saudi, semoga kita bisa dapat 3 poin dan semua pemain itu bisa fit ya, tidak ada tekanan-tekanan berlebihan dari ya faktor non teknis lah. Biasanya itu paling ekstrim lah mereka buat itu kan. Kalau dalam lapangan saya pikir ya tidak terlalu lah ya, tapi faktor-faktor non teknis yang ya sepertinya akan sangat-sangat membahayakan. Semoga itu tidak terjadi, dan kalaupun terjadi jangan sampai terlalu merugikan Indonesia. Dan ya semoga pemain-pemain semua, staf, pelatih segala macam itu siap dengan tekanan-tekanan dari Arab Saudi. Dan saya sangat yakin sekali mereka akan melakukan segala macam cara untuk bisa mengalahkan Indonesia, karena di pertemuan terakhir mereka punya cerita yang cukup pahit ketika bertemu dengan Indonesia, dengan timnas kita. Mereka kalah 2-0 di GBK waktu itu dan imbang 1-1 di stadion yang sama seperti sebentar mereka bermain. Jadi kalau kita bisa kalahkan mereka sebentar, maka 3 poin jadi sangat berharga untuk kita. Tinggal kita mendulang 3 poin lagi dari Irak dan kita bisa lolos Piala Dunia. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan dan komentar dari netizen soal sepak bola Indonesia. Dan seperti apa tanggapan kalian, silahkan tulis kolom komentar. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you.